kembali lagi di channel aku. Sudah lama kita tidak berjumpa. Terima kasih yang sudah menonton videoku ini. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pemanggil setan yang ada di Indonesia. Ini dia. Yang pertama itu adalah jelangkung. Jelangkung. Kalau kalian sudah pernah mendengar jelangkung itu ya pasti sudah apa ya? Sudah tahu dekasnya lah ya, udah tahu lah, kita di seluruh Indonesia pun tahu kan. Nah, ini jelangkung ini adalah sebuah pemanggilan setan yang masih menjadi kesukaan ataupun favorit di masyarakat Indonesia. Ritualnya, cara cara memanggil ritualnya itu dengan cara dibuat dari batok kelapa dan juga jerami. Berarti kalian tuh bisa menyambungkan sebuah batok kelapa itu ke dalam ke dalam jerami. Lalu boneka batok kelapa itu akan diisi oleh roh-roh yang sudah mati. Nah, setelah itu rohnya itu setelah masuk dari dalam boneka itu dan diberi pertanyaan oleh para pemain yang melakukan ritual tersebut, sehingga jarang boneka tersebut diberikan pensil ataupun kertas. Itu biasanya dulu orang kalau membuat ritualnya itu kan membuat pensil dan juga kertas. Ini sekarang nggak ada pakai kertas lagi. Jadi dia cuman gimana ya, cuman menjawab aja gitu. Nggak cuman itu aja, bahan-bahannya untuk membuat ritual jelangkung itu adalah tanah kuburan, kembang 7 rupa, dan juga dibutuhkannya itu adalah tanah kuburan, kembang 7 rupa, dan juga satu lagi makanan sebagai sesajen. Itu merupakan salah satu isyarat ataupun syarat dalam melakukan ritual pemanggilan, yaitu jelangkung. Apakah kalian percaya ataupun sudah pernah melakukan ritualnya ataupun kalian sudah berhasil? Silakan di komen di bawah. Yang kedua itu papan ouija. Dah, ini konon katanya papan ouija ini merupakan papan yang bisa memanggil arwah yang bertuliskan huruf dan juga simbol yang bertuliskan yes dan no. Yes and no. Yes dan no. Nah, untuk dimainkan, cara pemainnya itu cukup gampang, yaitu meletakkan papan ini di pangkuan mereka dan juga diletakkan di atas meja. Lalu mereka menunggu roh orang mati yang masuk ke dalam papan itu. Kalau sudah masuk rohnya itu, maka para pemain akan bertanya kepada roh itu dengan plan set ataupun indikator ataupun indikatornya yang dapat bergerak di papan. Berarti setelah dia bertanya, maka papan itu akan bergerak sebagai indikator yes atau no. Berarti dia berputar. Nah, jadi karena ini pun juga cukup seram sekali. Nah, apakah kalian percaya ataupun sudah pernah memainkannya ini, ataupun kalian sudah merasakan rohnya ini dalam permainannya ini? Silakan di komen di bawah. Yang ketiga adalah Charlie. Menurut saya itu biasanya Charlie itu nama orang ya, beda. Oke. Yang ketiga itu adalah Charlie. Salah satu ini merupakan ritual yang memanggil setan yang mirip sekali dengan jelangkung, tetapi perbedaannya cukup beda. Berarti dia nah, jadi kalau bagi yang kalian belum mengenal nama Charlie ini kan nama pemanggil setan lah ya. Saya pun juga kurang tahu lah ya, ini ya. Baru saya dengar
ada nama pemanggil ini. Biasanya kalau saya dengar kan kayak Baby Blue, Bloody Mary, Candyman, dan Jelangkung kayak gitu. Itu biasa saya dengar. Ini saya berbeda sekali dengan nama pemanggil ini. Nah, cara pemanggilnya cukup gampang, yaitu media yang bahan-bahan yang digunakan itu adalah pensil, 2 pensil dan 1 kertas. Oke, alat perekam dan juga handphone ataupun smartphone atau handycam ataupun media lainnya untuk merekam. Cara bermainnya yaitu kalau kalian tuh harus membagi selembar kertas menjadi sebuah 4 bagian. Lalu setiap bagiannya itu dituliskan ya dan tidak. Kamu lihat gambarnya, berarti di atasnya no, yes, no, yes. Berarti setelah itu kalian sudah bisa bermain ritual tersebut. Apakah kalian percaya ataupun sudah pernah mendengarnya ini dan juga sudah pernah melihat ritualnya ini ataupun sudah pernah melakukan hal dengan ritual ini? Komen di bawah. Yang keempat adalah Bloody Mary. Bloody Mary merupakan sosok Bloody Mary ini merupakan sosok setan ataupun penyihir yang akan muncul apabila dipanggil namanya sebanyak 3 kali di kamar mandi yang sangat gelap. Cara memanggilnya cukup gampang, yaitu kamu masuk ke dalam kamar mandi, matikan lampu dan tutup semua pintu, dan kamu harus berhadap di kaca. Terus matikan lampu dan berhadap kamu di kaca dan hidupkan sebuah lilin, satu saja lilin, dan letakkan di atas kaca itu. Lalu kamu panggil sebanyak 3 kali, yaitu kayak seperti Bloody Mary. Nah, dan setelah itu kalian harus keluar dari kamar mandi, harus secara perlahan-perlahan supaya Bloody Mary itu bisa mendengarkan kamu dan dengan kamu panggil dengan secara jelas lah. Setelah ucapan ketiga itu, kamu juga harus keluar dari kamar mandi dengan lilin yang menyala. Dan konon katanya pemanggilan ini cukup berhasil di beberapa daerah yang sedang membuat ritual ini. Apakah kalian percaya dalam cerita ini, Bloody Mary ini? Silakan komen di bawah. Yang terakhir adalah Baby Blue. Berarti kalau bahasa Indonesia baby berarti bayi bule. Nah, ritual terakhir ini adalah ritual yang paling terseram di Amerika, yaitu Baby Blue. Oke, Baby Blue ini sangat mirip sekali dengan pemanggilan setan, yaitu Bloody Mary. Jadi pemainnya cara bermainannya itu cukup gampang, yaitu masuk ke kamar mandi, tutup pintu, terus matikan lampu, matikan gelap, terus hidupkan lampu dan berdiri di depan cermin ataupun bahasa Inggrisnya mirror. Berdiri di depan cermin. Perbedaannya pemain harus memposisikan tangannya seperti sedang menggendong bayi. Dan setelah itu kamu bisa memanggil Baby Blue itu sebanyak 13 kali. 13 kali. Itu kayak Baby Blue. Dan apa yang terjadi? Nah, dan setelah itu katanya kalau sudah melakukan ritual tersebut, maka arwah itu datang, maka tangan pemain itu akan terasa berat seperti kita menggendong bayi. Nah, bayi gimana ya? Bayi yang seperti kita menggendong bayi biasa gitu. Dan kalau itu terjadi, maka kamu harus meletakkan bayi itu ke dalam sebuah mangkok ataupun sebuah wadah ataupun ke sebuah toilet, lalu siram dengan air toilet.
usahakan jangan sampai melihat wajah bayi itu di gendonganmu. Dan setelah itu makhluk itu akan datang dan dia berkata, kembalikan bayiku. Cukup seram kan? Nah, dan setelah itu itulah kalian harus, supaya kalian tidak melihat sosok itu, maka dari itu kamu harus meletakkan itu air di toilet. Apakah kalian percaya dalam cerita Baby Blue ini? Ataupun ini kalau Baby Blue ini bukan cerita Indonesia ya, bukan cerita ini cerita luar negeri lah, orang-orang apalah ya. Karena ya beda lah pemanggilan di sini ya. Nah, apakah kalian percaya dalam cerita ini? Silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton videoku ini. Tapi ide dan berikan ide-ide komentar ataupun kesalahan-kesalahan saya, dan berikan ide-ide dan di komentar di bawah ini, dan ide-ide ataupun informasi selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like videoku jika kamu suka videonya, dan jika kalian membuat saran-saran ataupun ide-ide selanjutnya, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat malam. Sekian dan sampai jumpa.